akan membahas nih terkait dengan wakalah. Nah, teman-teman tahu nggak sih wakalah itu apa? Nah, masih pada bingung ya? Nah, wakalah itu tuh sebenarnya dekat banget loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Dimana wakalah ini tuh biasa kita sebut dengan perwakilan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kami ada 4 orang yang di mana di sini kami mau berdiskusi sekaligus nanti kami akan menampilkan video hasil dari wawancara kami nih terkait dengan materi yang akan kami bahas yaitu wakalah tadi. Nah, di sini ada saya sendiri yaitu Nana, ada aku Isa, Ada saya Safia. Ada saya Aldi. Nah, jadi langsung saja ya ada pembahasannya. Jadi teman-teman, ternyata wakalah ini tuh adalah definisi sederhananya ya. Wakalah itu tuh kayak pemberian kuasa oleh seseorang kepada satu orang untuk melakukan suatu kegiatan ya atau suatu urusan. Nah, jadi orang yang memberikan wewenang itu disebut dengan wakil. Nah, orang yang diberikan wewenang ataupun diberikan amanah, nah itu disebut dengan wakil. Nah, terus kenapa sih disebut dengan wakalah gitu kan? Ya, kalau dalam fikih muamalah dia itu memang namanya wakalah, nggak langsung kayak perwakilan gitu. Dia memang ada istilahnya seperti itu. Nah, terus dalam fikih gitu kan, dalam fikih wakalah ini tuh sebenarnya adalah tolong menolong gitu. Misalnya kita minta tolong nih kepada seseorang untuk memberikan suatu barang ataupun mengurus dokumen atau juga melakukan transaksi atas nama kita. Nah, jadi para ulama juga menjelaskan bahwasanya kegiatan wakalah ini memang boleh dilakukan. Ya kan? Nah, terus dan ada nih hal yang menarik gitu kan. Sang wakil ini atau orang yang diberi wewenang atau orang yang melakukan atau mewakilkan kita gitu kan. Nah, dia ini tuh boleh loh menerima upah gitu kan. Makanya sebenarnya kegiatan wakalah ini tuh bisa loh untuk menjadi salah satu kegiatan bisnis nih ya teman-teman semua. Nah, pastinya juga ya kegiatan apa sih wakalah ini itu ada ya di Al-Quran, tepatnya di surah Al-Kahfi ayat 19. Nah, jadi di surah Al-Kahfi ayat 19 itu tuh dijelaskan bisa kalau ada nih kisah namanya Ashabul Kahfi gitu. Nah, jadi para pemuda itu waktu itu menyuruh nih salah satu di antara mereka untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan. Mereka ingin diberikan makanan di kota gitu kan. Nah, jadi para pemuda ini mereka itu melakukan yang namanya wakalah, yang dimana tadi satu kegiatan itu diwakilkan dengan satu orang saja. Nah, jadi teman-teman dan hal tersebut itu dibenarkan di dalam Islam. Jadi ya memang kegiatan wakalah ini diperbolehkan dalam Islam tergantung apakah dia untuk tolong menolong ataupun menjadi salah satu kegiatan bisnis nih, selama ia berjalan sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam. Nah, kalau dari Sofia gimana? Nah, jadi di dalam wakalah itu ternyata ada yang namanya rukun dan syaratnya. Nah, rukunnya itu ada 4. Yang pertama itu dibilang al-wakil. Apa sih al-wakil itu? Nah, jadi al-wakil itu orang yang memberikan kuasanya. Misalnya kayaknya kita sebagai nasabah datang ke pihak agen banking melakukan transaksi. Terus itu yang kedua ada yang namanya al-wakil. Nah, al-wakil itulah pihak dari agen banking. Nah, mereka yang menerima kuasanya. Yang ketiga ada al-wakil. Al-wakil itu berupa objek atau hal atau sesuatu yang diwakilkan, kayak uang yang ditransferkan gitu. Yang keempat ada sihat. Nah, sihat itu kesepakatan di antara keduanya. Nasabah meminta bantuan dan pihak agen itu setuju untuk menerimanya. Selanjutnya agar wakalah itu sah secara syarak ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu pihak yang memberi kuasanya itu dia itu harus cakap, berakal dan sudah dewasa. Mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua pihak yang menerima kuasa ini mereka itu harus cakap dalam hukum dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mereka ini bisa ditunjuk melalui lisan atau tulisan. Yang ketiga barangnya ini berupa barang milik sendiri ya, bukan milik orang lain gitu. Jadi atau nggak mungkin lah kita mewakilkan orang
Terus itu ada nih menurut ulama ada beberapa yang bisa diwakilkan. Misalnya itu dalam hal yang bersifat menerima dan memberi, kayak seseorang menerima zakat dan dia memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkannya. Selanjutnya yang terakhir seperti yang tadi disebutkan ada sikah, itu kesepakatan di antara keduanya. Pihak orang pertama ini, nasabah ini sepakatlah untuk meminta bantuan, hidup, ikhlas, dan yang agennya ini rela mau melakukannya, setuju untuk menerima tawarannya untuk membantu. Gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya kita sebagai orang yang ingin diwakilkan nih gitu kan banyak ya kayak ibu-ibu misalnya ya untuk anaknya yang di perantauan, tadi kita nih yang mahasiswa gitu kan yang di perantauan, yang orang tuanya kan kadang kan kalau orang tua ini kurang paham gitu kan dengan cara transfer uang gitu kan, berarti bisa ya melalui orang lain dan ternyata kegiatan itu disebut dengan wakalah. Oke. Kalau dari Aldi nih gimana nih tentang wakalah ini? Pasti kan kawan-kawan ini pernah lah melakukan yang namanya belanja gitu atau nitip orang mau beli makanan gitu ya, tanpa juga kita sadari kita telah melakukan namanya wakalah. Dalam arti fikih muamalah, wakalah ini artinya atau adalah mewakilkan suatu urusan ke orang lain, tapi wewenangnya wakil ini kan beda-beda tingkatnya. Jadi adalah 4 tingkat wakalah yang perlu kita pahami dulu, karena setiap mau mewakilkan suatu urusan pasti kan kita harus tahu apa maksud tujuannya. Nah, itu ada yang pertama, itu adalah al-qasaqah atau wakalah khusus. Nah, kan gini, ini wakalah yang paling ketat atau disebut dengan wakil cuma boleh lakukan persis yang diperintah. Contohnya ya kayak tadi, kawan-kawan kan mau beli makanan dengan budget sekian gitu. Nah, jadi kalau si wakil ini tidak tepat lah sasarannya dengan apa yang kita inginkan. Mungkin di dalam syariat dia telah melakukan yang namanya melanggar itu dalam syariat wakalah fasaqah. Nah, dan yang kedua itu adalah al-ammah. Di sini artinya itu adalah wakalah umum. Di sini wakil dikasih kebebasan memilih. Asal objeknya sama. Contohnya belikan saya laptop buat kuliah, budgetnya sekitar 8 juta gitu. Nah, kita kan punya adik, kita mau ngasih ke adiknya ini laptop, ya ini bebas mau pilih laptop itu apa, mau Asus atau Lenovo, yang penting speknya cukup gitu. Nah, dan yang ketiga itu adalah al-muqayyadah atau wakalah bersyarat. Nah, kalau wakalah ini, wakalah dikasih wewenang wakil luas tapi dengan syariat gitu. Nah, kalau syariat dilanggar akannya akan batal. Contohnya salah satunya jualkan akun motor dengan budget sekitar 15 juta. Nah, harus secara cash, tidak boleh tawar menawar. Kalau wakil melanggar, mungkin transaksinya akan batal karena sesuai dengan syariat yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah al-mutalaqah atau wakalah tanpa batas. Wakalah ini dikasih wakil untuk bebas, dikasihlah kepercayaan bebas 100% kepada wakil. Nah, contohnya, Pak, tolong jual di aku tanah di kampung misalnya ya. Nah, jadi kita ini kalau dibilang mau jual tanah, bebaslah wakil ini mau jual berapa gitu. Yang penting sesuai dengan syariat. Nah, keadaan yang nggak boleh dilanggar, apapun jenis wakalahnya, tindakan wakil tetap harus sesuai dengan syariat. Nah, kesimpulannya, pilih jenis wakalah itu tergantung 2 hal, dan yang seberapa detail urusan kita dan seberapa besar kepercayaan kita. Nah, gitu menurut saya. Gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi tadi tuh udah ada disebutkan syaratnya gitu kan, terus siapa sih pelaku-pelaku yang melakukan wakalah itu juga ada sebutannya gitu kan, ada yang disebut dengan wakil, ada al-wakil tadi gitu ya.
Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan menampilkan video hasil wawancara kami kepada salah satu agen BRI Link, dan dia juga kemarin bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua ini bisa langsung dilihat aja ya videonya. Nah, sekarang guys, kami sudah bersama dengan narasumber kami. Nah, ini kakak Ai. Nah, ini kami udah bersama Kak Ai. Di sini kami akan mewawancarai Kak Ai nih tentang wakalah. Nah, Kak Ai ini dia adalah seorang pekerja nih guys, dia itu memiliki usaha fotokopi sekaligus dengan BRI Link. Nah, langsung saja nih Kak Ai, kami mau nanya-nanya nih tentang wakalah sama Kakak. Makanya sih cuma 5 pertanyaan aja. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, apa sih peran Kakak sebagai agen BRI Link dalam melayani nasabah? Saya berperan sebagai perwakilan dari bank untuk mewakili nasabah melakukan transaksi seperti transfer, tarik tunai, dan pembayaran. Jadi saya menjalankan tugas atas nama bank. Selanjutnya nih Kak, apa sih apa Kakak ini tuh pernah mendapatkan izin atau kuasa nih dari bank untuk melakukan transaksi tersebut? Ya, saya mendapatkan izin resmi dari bank melalui kerjasama. Jadi semua layanan yang saya lakukan sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh bank. Bagaimana sistem imbalan atau keuntungan yang Kakak dapatkan dari layanan ini? Saya mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, seperti besarnya sudah ditentukan oleh pihak bank. Nah, terus dalam melayani nasabah, apakah ada tanggung jawab Kakak jika terjadi kesalahan dalam transaksi, Pak? Ya, saya tetap bertanggung jawab membantu menyelesaikan masalah, tapi biasanya akan dibantu juga oleh pihak bank jika ada kesalahan teknis. Nah, pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak, apakah hubungan agen BRI sama bank itu bisa disebut sebagai wakalah? Ya, karena saya bekerja atas nama bank melalui nasabah, jadi bisa dibilang saya sebagai wakil dari bank dalam memberikan layanan tersebut. Nah, jadi itu tadi hasil pembicaraan ataupun wawancara kami dengan Kak Ai, yaitu bagaimana Kak ini adalah sebagai pemilik fotokopi sekaligus bekerja sama dengan BRI. Terima kasih untuk Kak Ai yang sudah meluangkan waktunya. See you next video guys. Dadah. Nah, jadi tuh dari hasil wawancara kita tadi bersama salah satu agen BRI Link itu, jadi kita bisa simpulin kalau misalnya wakalah itu tuh udah sering terjadi di sekitar kita. Cuman mungkin kita nggak tahu aja kalau namanya itu konsepnya wakalah. Jadi agen BRI Link itu berperan sebagai bank yang diwakili untuk melakukan transaksi kayak transfer, tarik tunai atau pembayaran lainnya. Di sini tuh pihak bank memberikan kuasa kepada pihak agen BRI Link dalam melakukan transaksi. Nah, jadi antara pihak bank dan juga agen BRI Link itu udah terjadi kerjasama dan juga kesepakatan. Hal ini tuh tunjukin kalau misalnya udah juga terjadi proses ijab dan juga kabul. Nah, selain itu juga kalau misalnya ada transaksi dan pihak agen BRI Link itu mendapatkan komisi itu bisa juga kita bilang wakalah bil ujroh. Nah, jadi intinya itu agen BRI Link itu udah termasuk dalam konsep wakalah yang kita bahas dalam fikih muamalah. Jadi itu dia tadi teman-teman hasil diskusi, pembahasan juga wawancara kami kepada salah satu agen BRI Link yang dimana mereka adalah salah satu orang ya yang melakukan kegiatan wakalah ini bukan hanya untuk sekedar tolong menolong, tapi juga sekaligus menjadi bisnis gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekian dulu video dari kami. Tapi pasti nih di antara teman-teman yang nonton pasti ada nih pertanyaan gitu kan. Itu nih pertanyaan atas penjelasan kalian tadi gitu kan. Nah, kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar atau juga nanti kita bisa diskusi langsung di kelas agar lebih hidup ya suasana belajarnya. Gitu aja. Ada tambahan lagi ya teman-teman? Cukup. Oke. See you next video. Semoga bermanfaat. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.